Kejayaan Islam di Andalusia Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, Kejayaan Islam di Andalusia Spanyol. Awal mula penyebaran Islam ke Eropa bisa ditelusuri di Andalusia Spanyol di masa pemerintahan dinasti atau kekhalifahan Umayyah. Diperkirakan Islam berkembang di sana pada 711 Masehi melalui Afrika Utara. Islam bertahan di Spanyol hampir 8 abad, ditandai dengan kemajuan pesat hampir di semua aspek, seperti sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam buku Islam in Andalus karya Ahmad Thompson dan Muhammad Ataur Rahim, masa pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia disebut menjadi salah satu tonggak pondasi keilmuan yang pengaruhnya masih dirasakan sampai hari ini. Andalusia juga menjadi pusat pendidikan, yang menerima para pelajar dan calon sarjana dari berbagai wilayah belahan dunia untuk menimba ilmu. Saat itu, sebagian besar bangsa Eropa masih berkutat dengan pemberontakan dan perdebatan apakah bumi atau matahari yang menjadi pusat tata surya. Sedangkan di saat yang bersamaan, ilmuwan muslim di Andalusia asyik mengembangkan ilmu filsafat hingga astronomi. Dalam hal pendidikan, masyarakat Andalusia ketika menganut sistem terintegrasi, yakni mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama. Lokasi belajar saat itu bisa di mana saja, antara lain di rumah, masjid, istana khalifah, hingga kedai pinggir jalan. Sejumlah nama ilmuwan muslim masih dihormati dan disanjung oleh bangsa Eropa sampai saat ini. Salah satunya Ibnu Rus, atau Averroes menurut ejaan lidah barat. Ibnu Rus mendirikan sekolah filsafat di Andalusia. Dia dianggap sebagai bapak aliran filsafat sekuler di Eropa, karena mengembangkan konsep eksistensi mendahului esensi. Ilmu perbintangan atau astronomi juga berkembang pesat di masa itu. Sosok astronom yang mengemuka saat itu adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham Ibnu Haytham atau Al-Hasan, Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarkali atau Arzakel, dan Nur ad-Din Al-Bitruji alias Al-Petragius. Ada pula Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi, bin Baja Ibnu Baja atau Avempes, yang meneliti dan mencetuskan teori terbentuknya galaksi Bima Sakti, Milky Way. Pakar biologi Ahmad bin Muhammad bin Mufarraj bin Ani Al-Khalil Abu Al-Abbas Al-Nabati, mulai mengembangkan metode ilmiah untuk ilmu botani. Sang murid, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ad-Din bin Al-Baitar Al-Malaki, Ibnu Al-Baitar kemudian mengembangkannya dengan menulis kitab atau buku Al-Jami fil Diyal Mufrada. Buku itu diyakini sebagai salah satu kumpulan botani terbesar dalam sejarah, yakni memuat 1.400 jenis tanaman berbeda. Di era kejayaan dinasti Umayyah, ilmu kedokteran juga turut berkembang sangat pesat. Salah satu dokter yang namanya terkenal saat itu adalah Abu Al-Qasim Khalaf ibn Abbas Al-Zahrawi Al-Ansari alias Abul Qasis. Dia menulis metode dan tahap-tahap bedah melalui buku kitab Al-Tasrif. Untuk mempermudah pekerjaannya dalam melakukan operasi, Abul Qasis lantas membuat dan mengembangkan alat bedah secara mandiri. Saat itu juga terdapat seorang dokter spesialis saraf yang masyhur, Abu Marwan Abdul Malik ibn Zuhair alias Avenzoar. Penjelajahan dunia lewat laut juga dilakukan oleh bangsa Umayyah. Untuk mempermudah mereka dalam kegiatannya, maka para ilmuwan geografi turut andil dalam memberikan pondasi keilmuan mereka. Geografer yang masyhur saat itu adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti atau dikenal sebagai Al-Idrisi. Dia mahir membuat peta dan globe, bola dunia, untuk panduan bagi para pelaut. Para geografer dan penjelajah dari Andalusia juga mengembangkan teknologi navigasi, seperti Baculus, dan diyakini ikut menemukan benua lain sebelum penjelajahan bangsa Eropa. Namun, Islam kembali terusir dari Spanyol pada abad ke-15, setelah kerajaan Granada diruntuhkan oleh pasukan Kristen. Memasuki abad ke-11, peradaban Islam yang dibangun di Spanyol mulai goyah. Salah satunya disebabkan oleh serangan pasukan Kristen pimpinan Alfonso ke-6 yang ingin merebut kembali kota Toledo. Serangan tersebut gagal dihalau oleh penguasa Islam di Spanyol saat itu. Meski sudah meminta bantuan dinasti Berber di Afrika Utara, tetapi Spanyol gagal dipertahankan. Kota-kota yang dikuasai oleh Islam, seperti Toledo, Cordoba, Sevilla, dan Granada dikuasai kembali oleh penguasa Kristen pada akhir abad ke-15. Setelah Islam kalah dari pasukan Kristen, umat Muslim masih ada yang tinggal di Spanyol. Namun, seiring berjalannya waktu, hak-hak yang didapatkan oleh orang Islam dicabut oleh penguasa Kristen dan membuat banyak dari mereka yang memilih keluar dari Spanyol. Imigran Muslim masuk Spanyol beberapa abad setelah kemenangan kembali umat Kristen, perkembangan Islam di Spanyol menjadi tidak jelas. Barulah pada sekitar abad ke-20, muncul gelombang imigran Muslim memasuki Spanyol yang didominasi oleh orang-orang Islam Maroko. Mereka kemudian membentuk komunitas-komunitas dan ditambah dengan kehadiran Muslim dari Amerika Latin dan Eropa Timur.
Perkembangan Islam di Spanyol sekarang tidak begitu signifikan. Pada 2016, terdapat sekitar 2 juta umat muslim atau sekitar 4% dari total populasi Spanyol. Lebih dari setengah dari umat muslim di Spanyol adalah imigran tanpa kewarganegaraan Spanyol. Kendati demikian, perkembangan tersebut tetap dibarengi dengan dibangunnya pusat keagamaan Islam di beberapa wilayah Spanyol. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.